Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa 'amalan wa tuqa ya rabbal alamin. Ya. Syukur alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini ya kita masih dipertemukan kembali ya oleh Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang saya kira sangat penting untuk kita ikuti gitu ya. Di majelis ilmu yang saya kira di hari-hari ini sangat mudah kita jumpai di mana-mana gitu ya. Jadi kalau dulu kita sempat berpikir kita jauh dari majelis ilmu atau misalnya jauh dari majelis taklim, sekarang semuanya jadi mudah gitu ya. Jadi yang biasanya belum pernah ketemu di majelis ilmu tertentu sekarang dimudahkan oleh Allah bisa bermuajah seperti ini. Gitu. Apalagi kemarin ada dari beberapa teman ini yang ternyata saya juga nggak menduga gitu ya. Ada yang ini apa namanya peserta itu ada yang dari Dubai gitu ya. Jadi memang secara apa namanya majelis ilmu ini lintas internasional gitu ya. Ada yang dari Dubai, kemudian dari kemarin juga ada misalkan Pak Suhermanto ini dari Sumatera gitu ya. Dan ada juga yang dari Gresik kemarin ya, dari Jawa Timur gitu ya. Dan alhamdulillah kita yang memang sebenarnya belum pernah dipertemukan ya, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis ilmu yang sangat diberkahi ini. Gitu. Dan mudah-mudahan majelis ilmu kita kali ini tidak hanya bermuajah saja, tapi mudah-mudahan Allah turunkan barakah di majelis ilmu seperti itu ya. Dan tentunya sholawat serta salam juga kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliaulah sahabat yang paling mulia ya di antara jadi beliau ini seorang sahabat yang sangat akrab dengan para sahabatnya seperti itu ya. Mudah-mudahan kalau kita mengakui beliau, mudah-mudahan kita tidak hanya mengakui beliau sebagai umatnya kelak, tapi mudah-mudahan Rasulullah SAW juga mengakui beliau. Oke. Teman-teman sekalian rahimakumullah ya. Ini jadi kita ini merupakan pertemuan perdana ya dari sesi-sesi yang akan kita lalui di Arabic Now ya. Dan ini slide-nya kelihatan ya di teman-teman sekalian. Jadi di sini ada slide yang saya tampilkan. Ini ada yang namanya Hirsus Salafis Shalih ala Lisan al-Arabi al-Fasih. Edar Salahuddin Al-Ayyubi bin Abdul Mannan. Jadi mungkin perkenalan dulu ya. Jadi mungkin ini teman-teman belum kenal juga. Jadi saya Salahuddin Al-Ayyubi ya, bin Abdul Mannan. Ya. Jadi asal dari Jawa Timur sebenarnya. Ya. Cuman sekarang berdomisili di Depok di Jawa Barat ya. Cuman sebenarnya saya tinggal di Jakarta ya. Cuman sekarang karena ada pandemi dan lain sebagainya, akhirnya sekarang pindah di Depok seperti itu. Dan alhamdulillah ini kita sudah membuka kelas baru ya. Jadi istilahnya sebenarnya Arabic Now ini kita sudah punya kelas sebenarnya ya, yang sudah berjalan di level 1 juga ya. Dan ini yang teman-teman sekalian ini merupakan angkatan yang kedua istilahnya seperti itu ya. Dan sebelum masuk ke daurah mungkin perlu yang namanya perkenalan terlebih dahulu gitu ya. Jadi Arabic Now ini sebenarnya memiliki 5 level tahapan dalam mempelajari bahasa Arab seperti itu ya. Jadi tahapan yang pertama, mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu ya. Ini yang ada di saya, ini ada kitab ya, beberapa kitab. Yang pertama ada yang namanya Durusul Lughah. Ini kelihatan ya kira-kira ya. Durusul Lughatul Arabiyyah ala Tarakatul Haditsah ya. Jadi kitab ini ya teman-teman sekalian, ini sebenarnya merupakan susunan daripada salah seorang dosen di UIN, di Universitas Jamiatul Islamiyah di Madinatul Munawwarah ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini sebenarnya kitab ini lumayan tebal ya. Ada sekitar 3 atau bahkan 4 jilid seperti itu ya. Tapi oleh ulama kita yang bernama Al-Imam Al-Jarkashi ya, sama Al-Imam Asy-Syubbani, mungkin kelihatan ya di sini ya. Imam Jarkashi dan Imam Syubbani
Ini beliau ini dua daripada para pendiri di Gontor ya. Jadi Gontor Pondok Gontor Darussalam itu sebelum mereka ini mendirikan pondok pesantren, ternyata Kiai Imam Zarkashi dan Imam Subani ini telah yang namanya meringkas daripada kitab Durusul Lughatil Arabiyyah ala Tariqatul Haditsah ini. Jadi istilahnya kitab ini yang saya bawa ini merupakan ringkasan dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah yang terkenal itu ya, yang diringkas oleh dua ulama Nusantara kita, Imam Zarkashi dan Imam Subani seperti itu. Dan kalau teman-teman perhatikan lagi ya, di bawahnya ya, ini ada yang tulisannya Raja'ahu Ad-Doktor Fahad Abdul Rahim. Ya. Jadi ini sejatinya kitab yang diringkas ini sebenarnya sudah dilihat langsung oleh pengarang aslinya yang bernama Dr. Abdul Rahim. Ya. Insya Allah dalam waktu dekat ini ya, dari Arabic Now insya Allah akan mengirim 3 paket buku daripada level yang pertama buat teman-teman sekalian ya. Ada yang pertama Durusul Lughatil Arabiyyah yang jilid pertama ini ya. Kemudian ada juga jilid yang kedua ya, yang ini ya yang warna merah ya. Jadi yang pertama tadi yang warna hitam, kemudian yang ini yang warna merah, dan satu lagi itu adalah yang namanya Kamus Hiwari ya, seperti ini. Cuman mungkin kalau yang dari Uni Emirat Arab ya, yang dari Dubai, Bu Teti itu mungkin kayaknya sementara belum bisa kita kirim ya. Jadi sementara mungkin kita kirim PDF-nya saja gitu ya. Jadi insya Allah nanti teman-teman yang ada di Indonesia khususnya nanti kita kirim yang namanya kitab ini. Jadi ini merupakan paket daripada level 1 seperti itu. Adapun yang paket yang level 2 ya, sebenarnya kita pakai yang namanya kitab An-Nahwul Wadih. An-Nahwul Wadih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah Limadaris Marhalah Al-Ibtidaiyah. Nah, ini kitab yang ada di saya nih ya. Jadi udah mirip benar sama yang namanya kitab kuning yang teman-teman lihat gitu ya. Jadi ini memang kitab yang lumayan bagus ya, yang saya kira sangat cocok kalau kita pelajari setelah mempelajari kitab Durusul Lughah yang level 1 ini. Gitu ya. Jadi kalau antum sekalian sudah menyelesaikan yang level pertama, ini nanti kita bisa arahkan untuk mempelajari kitab Nahwu Wadih ini ya. Jadi sudah mirip kitab beneran seperti itu ya. Insya Allah seperti itu. Dan salah satu keunggulan yang menjadikan Arabic Now ini lebih baik daripada daurah-daurah yang lainnya ya, itu kita menjadikan para peserta itu mempelajari bahasa Arab tanpa terasa seperti itu. Dalam artian kita ini, jadi kan gini ya, dalam mempelajari bahasa Arab itu ada istilahnya al-maharat al-lughawiyah ya, kemahiran dalam mempelajari yang namanya bahasa Arab gitu ya. Itu ada yang pertama, ada yang namanya maharatut tahadduts ya, kemahiran untuk berbicara seperti itu ya. Atau mungkin yang pertama mungkin namanya maharatul istima' ya, terlebih dahulu, kemahiran dalam mendengar terlebih dahulu seperti itu. Dan ini saya kira tidak teman-teman dapatkan di di daurah-daurah yang lainnya ya, materi ini ya. Jadi maharatul lughawiyah, kemahiran dalam berbahasa, itu sebenarnya ada 4 hal penting, ada 4 komponen di situ. Yang pertama namanya adalah maharatul istima' ya, kemahiran dalam mendengar ya. Jadi yang pertama adalah mendengar, kemudian yang kedua lanjut di kemahiran dalam berbicara, atau mungkin istilahnya adalah maharatut tahadduts, kemahiran dalam berbicara. Kemudian masuk ke tahapan yang ketiga, itu ada yang namanya maharatul al-qiraah, kemahiran dalam membaca. Baru masuk ke tahapan yang keempat, itu adalah yang namanya maharatul al-kitabah, kemahiran dalam menulis seperti itu. Jadi yang pertama tadi itu mendengar ya, kemudian berbicara ya, kemudian al-qiraah membaca, baru kemudian kemahiran dalam menulis seperti itu ya. Jadi hampir mirip banget dengan yang namanya marhalah atau tahapan-tahapan yang dilalui manusia dalam mempelajari bahasa. Jadi teman-teman kalau masih ingat dulu bayi ya, atau mungkin yang teman-teman sudah punya anak, itu kan anak itu nggak ujuk-ujuk diajarin yang namanya kaedah-kaedah seperti itu ya. Kaedah-kaedah dalam berbahasa, ada yang namanya misalkan dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal subjek, predikat, objek, keterangan gitu ya. Atau mungkin kalau dalam bahasa Jawa itu ada yang namanya jejer waseso, mungkin itu ya. Mungkin teman-teman yang masih ingat orang-orang Jawa ya. Ada itu. Tadi udah
Cuman kalau dalam bahasa sebenarnya ya kita nggak perlu yang namanya mempelajari itu terlebih dahulu dalam mempelajari bahasa. Perlu kiranya kita ini mempelajari yang namanya mendengar terlebih dahulu, baru kemudian kita ini berbicara. Jadi mirip kayak bayi baru lahir gitu ya. Bayi yang baru lahir itu kita jangan kemudian yang namanya mengajari mereka kaedah-kaedah dalam berbahasa seperti itu. Tapi kita ajari misalkan apa ini seperti kayak gitu ya. Ini bolpen seperti itu kayak gitu ya. Ini yang pertama perlu kita perhatikan ya. Jadi memang dalam tahapan mempelajari bahasa itu kita jangan ujuk-ujuk kemudian mempelajarinya kaidah terlebih dahulu, tapi perbanyak dulu yang namanya mufradat, perbanyak dulu yang namanya kosakata terlebih dahulu. Dan insya Allah ya, teman-teman kalau mengikuti Arabic Now dari awal, yang memang di sini kita menggunakan kitab dulu seluruh ini ya, insya Allah teman-teman bisa yang namanya berbicara lancar insya Allah setelah selesai mempelajari kitab ini seperti itu. Dan tentunya ini merupakan kita doa juga ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberi kemudahan dalam mempelajari bahasa Arab ini ya. Dan ini juga perlu saya sampaikan juga ya. Kadang-kadang kalau yang selama ini saya dapati ketika mengajar bahasa Arab gitu ya, itu biasanya kalau saya tanya peserta gitu ya, itu kalau kenapa sih antum semangat banget belajar bahasa Arab gitu ya, itu macam-macam sebenarnya ya. Ada yang memang terpaksa gitu ya, misalkan anak-anak yang di pesantren kebanyakan ya, itu kan mereka ini masuk pesantren itu kan diarahkan sama orang tuanya gitu ya. Ternyata di pesantrennya dapat yang namanya pondok atau pesantren ini pesantren bahasa yang menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris seperti itu ya. Dan saya kira termasuk di pesantren saya dulu di Lamongan ya, itu memang merupakan pondok bahasa yang mewajibkan para santrinya untuk berbahasa Arab dan Inggris seperti itu ya. Jadi 1 minggu itu pakai yang namanya bahasa Arab, kemudian 1 minggu kemudian itu menggunakan bahasa Inggris dan seterusnya gantian gitu ya, Arab Inggris seperti itu ya. Dan hal ini memang karena mereka mempelajari bahasa Arab karena terpaksa seperti itu ya. Bahkan waktu itu kalau sempat saya ingat ya, di antara hukuman yang paling berat ketika saya di pesantren dulu itu memang karena orang yang menggunakan bahasa daerah seperti itu ya. Jadi akan dengan itu hukumannya nggak main-main waktu itu ya, langsung digundul seperti itu. Dan memang seperti ini mirip dengan apa yang terjadi di Gontor gitu ya, di pondok pesantren dari seorang Gontor seperti itu. Ya. Dan mungkin kalau teman-teman ini yang ikut di daurah ini ya, itu saya kira teman-teman sekalian sudah banyak motivasi ya kenapa ingin mempelajari bahasa Arab, kenapa ingin benar-benar menguasai bahasa Arab. Itu saya kira teman-teman sudah banyak alang lintang ya kenapa pengen belajar bahasa Arab itu ya. Cuman mungkin saya pengen tahu juga ya, mungkin salah satu mungkin sambil Sawaidul Ikhra ya, kita santai saja ya dalam mempelajari dalam daurah ini ya. Mungkin sambil memperkerat ukhuwah ya. Ini kita bisa kenalan terlebih dahulu ya. Jadi tadi saya sudah kenalan bahwa saya ini nama saya Salahuddin Al-Ayyubi ya, asal daripada Gresik ya. Kalau dikenalnya sih kota santri seperti itu ya. Tapi ya sekarang saya tinggal di Depok seperti itu. Dan mudah-mudahan kalau sudah cukup waktunya, insya Allah kembali ke rumah seperti itu ya, ke tanah air. Mungkin ini kita santai saja ya. Jadi mungkin terlebih dahulu bisa kita kenalan ya. Jadi mungkin bisa kita mulai ya. Seperti itu baru nanti kita masuk ke materinya seperti itu ya. Mungkin bisa kita mulai di sini ada Pak Sarta ya di sini ya. Ya. Mungkin Pak Sarta boleh perkenalan terlebih dahulu Pak Sarta mungkin dari nama kemudian asal ya. Kemudian motivasi mempelajari bahasa Arab itu mungkin Pak Sarta ya. Mungkin Pak Sarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an uqaddima lakum ismi Nasiruddin Al-Jawi. Masya Allah. Askun di Bekasi Jawil Gorbiyah. Oh, ini bukan Pak Sarta ya ini ya? Oh, Nasiruddin Al-Jawi.
Saya kira peserta tadi. Lanjut dulu. Iya, iya. Naam, ana peserta Ustaz. Enggak, apaan tadi? Enggak. Salah paham ya tadi ya. Ya. Jadi di sini ada yang namanya Pak Sarta ya, Pak Sarta bukan peserta ya, tapi Pak Sarta ya. Tadi saya manggilnya Pak Sarta ya. Atau mungkin nggak apa-apa, mungkin Pak Nasruddin Aljawi dulu boleh memperkenalkan dulu Pak Nasruddin Aljawi, asal dari mana, kemudian sekarang tinggal di mana, motivasi mempelajari bahasa Arabnya gitu ya. Oke, boleh dimulai Pak Nasruddin ya. Halo Pak Nasruddin. Iya, halo. Iya. Boleh Iya. perkenalan ya? Naam. Bisa diulangi ya? Ana Afwan. Ya. Ana Nasiruddin Aljawi, Masya Allah. asal dari Bekasi, Jawa Barat. Masya Allah, Masya Allah. Ana aslinya dari Jawil Wusta, Oh, Jawa Wusta, Jawa Brebes. Tengah ya. Al-Quds. Iya. Dari Kudus ya. Masya Allah. Ya, Nah, Masya Allah dari Kudus ya. Ya. tujuan mengikuti kursus bahasa Arab adalah agar paham Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah, Masya Allah. Paham Al-Quran dan Sunnah, Masya Allah ya. Dan bisa membaca kitab kuning karangan para ulama. Masya Allah, ya. Kitab kuning para ulama ya. Jadi ini saya teringat ya, mungkin sambil ini ya, saya teringat daripada kitab yang sangat bagus ya. Ini sempat saya diskusikan dengan salah satu ulama kita, Ustadz Budi Asyari ya. Beliau pernah mengutip salah satu kitab yang sangat bagus, namanya Al-Filahah Al-Andalusiyah. Ya. Ini kitab ini terkait pertanian di Andalusia ya, di Spanyol waktu itu. Jadi kalau teman-teman perhatikan tanah yang ada di Andalus, yang ada di Spanyol itu sejatinya nggak bisa yang namanya ditumbuhi buah zaitun ya. Tapi karena adanya kitab Al-Filahah Al-Andalusiyah ini, yang namanya pohon zaitun bisa tumbuh di sana seperti itu. Dan efeknya bisa kita rasakan sampai sekarang seperti itu. Ya. Jadi ekonomi di Spanyol itu kalau teman-teman perhatikan beberapa tahun silam ya, itu sempat goncang gitu ya. Dan salah satu yang dapat memperhatikan atau mempertahankan ekonomi Spanyol waktu itu ya, beberapa tahun kemarin ini, itu salah satunya adanya pohon zaitun seperti itu. Jadi kitab Al-Filahah Al-Andalusiyah ini ya, itu meskipun dia ini ada di kitab yang sangat atau ditulis di waktu yang sangat lampau berabad-abad silam ya, tapi efeknya bisa kita rasakan sampai saat ini. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Pak Nasruddin Aljawi ini ya. Jadi bukan Pak Nasruddin Albani ya. Ya. Bukan. Ya. Aljawi. Jadi kita mempelajari kitab ini memang penting banget seperti itu ya. Jadi mempelajari bahasa Arab untuk mendalami kitab seperti itu memang penting banget. Dan kalau saya lihat daripada Pak Nasruddin Aljawi ini, saya teringat daripada ulama yang namanya Syekh Nasruddin Albani ya. Jadi beliau ini, Syekh Nasruddin Albani ini berasal dari negara Albania ya. Dan sayangnya para kaum muslimin saat ini ya, itu nggak tahu Albania itu apa sih sebenarnya yang mereka ketahui ya. Banyak yang nggak tahu, ternyata negara Albania ini pernah yang namanya masuk ke daulah Islamiyah selama 200 tahun seperti itu ya. Nah, jadi meskipun dia ini dari Eropa, ternyata beberapa daratan Eropa itu sudah ada yang masuk ke negara Islam selama 200 tahun. Ini yang kadang-kadang nggak diketahui seperti itu. Ini juga bisa sedikit ini ya Pak Nasruddin ya, sedikit berbagi khazanah ya seperti itu. Jadi kalau Pak Nasruddin Aljawi tadi secara motivasinya pengen bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, kemudian bisa membaca kitab-kitab para ulama seperti itu. Dan ini saya kira motivasi yang sangat mulia ya seperti itu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian yang ada di sini juga memiliki motivasi yang sama seperti itu ya. Ini mungkin sedikit nubedah ya, sedikit gambaran terkait motivasi daripada Pak Nasruddin Aljawi seperti itu. Sekian ya Pak Nasruddin Aljawi untuk waktunya untuk perkenalan tadi ya. Gitu. Mungkin untuk selanjutnya mungkin saya minta ini ya, selanjutnya Pak Sarta ya. Boleh Pak Sarta perkenalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Sabta dari Cilengsi, Bogor. Masya Allah, dari Cilengsi Bogor ya, Masya Allah. Saya tugas yang ngajar di SD swasta Cilengsi. Mendengar motivasi tidak sama dengan beliau Masya Allah. Ustaz Maksudin, ya prinsipnya itu. Di samping itu juga tentu ada hal tambahan, pertama ingin bisa dalam muhadasah. Masya Allah, hadatsah ya, Iya, al-hiwar ya, muhadasah. Masya Ya, Allah. itu salah satu yang juga yang mendorong saya untuk ikut atau gabung, mudah-mudahan bisa dan bisa Amin, amin. Ustaz di sini. Itu sementara. Ya, Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Jazakallah khairan Pak Serta ya. Nah, ya, jadi motivasinya hampir mirip ya sama Pak Nasruddin Al-Jawi ya. Jadi beliau ini juga pengen bisa kemudian mempelajari kitab para ulama, kemudian paham yang namanya Quran dan Sunnah. Apalagi teman-teman kan sudah tahu semuanya ya bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda bahwasanya taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Ala wa huwa al-Qur'an wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan artinya adalah saya telah tinggalkan kepada kalian wahai umatku ya, dua perkara yang kalau kalian ini berpegang teguh dengannya ya, itu tidak akan yang namanya tersesat ya. Kenapa kedua hal ini? Kedua hal ini adalah Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Dan saya kira ini tujuan yang sangat mulia ya dari Pak Serta ya. Dan mudah-mudahan dengan mengikuti daurah Arabic Now ini, mudah-mudahan daripada teman-teman nanti bisa kemudian kalau tadi disebutkan Pak Serta bisa juga muhadatsah gitu ya, conversation ya. Dan insya Allah kalau kita serius ya, kemudian istiqomah mengikuti daurah di setiap sesinya, insya Allah kita dimudahkan untuk mempelajari bahasa Arab ini tadi. Oke, jazakallah khairan Pak Serta ya. Nah, gitu. Mungkin selanjutnya mungkin saya minta boleh ke Pak, di sini ada Pak Suhermanto ya. Mungkin Pak Suhermanto boleh sedikit sharing untuk ininya. Mungkin perkenalan kemudian dari mana. Oh, Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suhermanto dari Bengkalis, Riau. Masya Allah, dari Riau ya. Iya. Motivasi sebenarnya gini, bahasa Arab kan salah satu syarat menurut saya untuk bisa memahami semua agama. Itu pertama, karena ya bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dan dahulu-dahulunya para ulama di dalam kitab-kitab kalau kita nggak ngerti bahasa Arab gitu kan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ya motivasi belajar minimal menjadi salah satu syarat untuk bisa memahami, mendalami ilmu agama, itu aja. Masya Allah, ya. Masya Allah Pak Suhermanto ya. Jadi memang bahasa Arab ini memang benar-benar dijadikan syarat ya untuk memahami agama ya. Dan insya Allah nanti ada pembahasan tersendiri ya di slide yang ada di sini yang nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi kalau saya ingat di antara ulama muasir ya, ulama kontemporer yang bernama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya. Jadi beliau ini hidup di dua zaman yang sangat berbeda ya. Zaman yang pertama itu beliau hidup di zaman ketika kekhilafahan masih ada ya. Dan yang kedua itu ketika kekhilafahan sudah diruntuhkan seperti itu. Dan beliau ini pernah mengutip tentang bahasa Arab ini dalam kitab yang namanya Taqatul Al-Hizbi ya. Beliau ini mengutip bahwasanya di antara penyebab kenapa umat Islam ini mundur gitu ya, itu karena memang meninggalkan bahasa Arabnya. Jadi awalnya beliau ini ngomongnya seperti ini ya, secara tekstual ya. Jadi beliau ini mengatakan umat Islam ini mundur itu karena mereka ini tidak paham Islam. Dan mereka bagaimana mereka ini bisa paham Islam kalau misalnya dia ini nggak bisa bahasa Arab. Nah, beliau ini mengatakan seperti itu. Sholahatan secara sholih beliau mengatakan seperti itu ya. Dan ini tidak lain menunjukkan pentingnya mempelajari bahasa Arab gitu ya. Apalagi bahasa Arab ini sebenarnya yang paling bisa mentakbir ya, atau mungkin memberikan ungkapan yang paling mendalam ya tentang apa yang namanya apa yang ada di dalam hati kita. Dan ini dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Muqaddimah di kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim ya. Itu
mungkin teman-teman bisa cek juga ya bagaimana Ibnu Katsir ini mengutip tentang pentingnya bahasa Arab seperti itu. Oke, terima kasih Pak Suhermanto ya atas waktunya. Jadi beliau ini sangat bersemangat ya untuk mempelajari bahasa Arab karena memang bahasa Arab ini syarat mutlak untuk mempelajari agama kita seperti itu ya. Oke, mungkin kemudian untuk sementara untuk yang akhwat untuk sementara belum bisa ini dulu ya. Jadi nanti bisa share ya, bisa lewat chat ya. Nanti motivasinya seperti apa gitu. Kemudian mungkin di sini ada juga mungkin Pak Suhardi di sini ya. Mungkin Pak Suhardi boleh minta waktunya ya. Ini sedikit sharing ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ismahul yan warifa nafsi lakum jami'an. Ismi Suhardi wa yunadunani Hardi, ana min Pekanbaru Ustaz, min Riau, ana fi Pekanbaru. Summa takharajtu min mahadi daril bayan. Wa ana sayyidun jiddan biwujudi ma'akum ya Ustaz, insyaallah. Saja hiladakuna khairas sadiqin lakum. Yamin khairu mu'in alal khair. Wa uridu an ata'allama lughatal arabiyyah li'anna lughatal arabiyyah likauni lughatal Qur'an. Wa syukran lakum ala hadhihi fursati sa'idah ya Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini paham nggak ini apa yang dibicarakan sama Pak Suhardi ini? Belum ya? Jadi ini kalau saya perhatikan ini Pak Suhardi kayaknya untuk yang level 1 beliau nggak mendaftarkan level 1 ya, tapi beliau ini masuk di Arabic Now Community ya, di komunitas Arabic Now ya. Jadi beliau ini juga masuk di situ. Saya kira beliau juga belum mendaftarkan di sini ya. Dan tadi beliau bilang kalau misalnya mempelajari bahasa Arab itu penting banget ya, dan beliau sangat senang bisa gabung atau mungkin gabung di daurah ini ya. Jadi tadi kalau dikatakan beliau ini tadi dari Mahat mana Pak Suhardi? Kalau boleh tahu dari mana? Al-Bayan. Mahat Bayan itu di Mahat Bayan VN ya nih. Di Banten. Oh, di Banten. Masya Allah, di Banten ya. Masya Allah. Jadi beliau ini ya, kan aslinya Pak Suhardi dari Pekanbaru ya? Ya, kalau saya orang Riau, cuman dulu mondoknya di pesantren Al-Bayan di Banten. Masya Allah. Masya Allah. Jadi beliau ini sudah jadi anak pesantren sebenarnya ya, Masya Allah ya. Jadi dari luar pulau ke Jawa seperti itu ya, kira-kira ya. Mas Suhardi ya. Oke. Jazakallah khairan Pak Suhardi ya, untuk atas waktunya juga ya. Syukran untuk ini ya. Kemudian di sini juga ini ada yang Mas Kun juga di sini ya, ada ya. Mas Kun beliau ini ikut di angkatan pertama Arabic Now ya, seperti itu. Dan ini saya undang juga kali bisa memberikan motivasi buat teman-teman sekalian ya. Oke, mungkin bisa kasih motivasi Mas Kun ya. Boleh perkenalan terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Kunal Abrar, ana min Madinah Salatiga, Jawa Wusta. Masya Allah. Jawa Wusta. Ya, jadi beliau ini dari Salatiga ya, dari Jawa Tengah ya. Motivasi belajar bahasa Arab kalau boleh tahu, Mas Kun? Ana min belajar lebih bahasa Arab karena bagaimana orang-orangnya tadi sebelum saya ingin mempelajari agama lebih dalam lagi, dan untuk mendalami agama Islam itu memerlukan yang namanya belajar bahasa Arab seperti itu. Untuk menelaah kitab-kitab para ulama terdahulu. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Karena kalau terjemah di bahasa Indonesia mungkin kurang kurang greget gitu kalau bahasanya mungkin seperti itu. Ya, kurang greget ya istilahnya. Ya, memang benar banget Mas Kun ya. Jadi saya pengalaman dulu waktu ketemu salah satu syekh yang mengisi di masjid di Pancoran ya, di Jakarta Selatan itu ya. Beliau ini jadi kebetulan beliau ini mengisi kajian itu ada penerjemahnya seperti itu.
Dan ketika itu saya hadir kan sama teman saya yang kebetulan teman saya ini nggak bisa bahasa Arab gitu ya. Terus teman saya ini tanya ke saya ya, untuk paham nggak itu? Ya paham. Untuk gimana? Nggak sama sekali. Jadi meskipun dia ini ada terjemahnya ya, penerjemahnya, tapi ternyata beliau ini ngerasa ya seperti yang dirasakan sama Mas Kun tadi gitu ya. Jadi gregetnya beda banget gitu ya. Bagaimana beliau ini bisa. Jadi kalau ketika Syekh tadi itu ngasih kajian itu saya kadang-kadang tertawa ya, itu karena ada lucunya dikit gitu ya. Ternyata teman saya ini lihat saya kok agak aneh gitu ya. Soalnya dia kan tahunya dari penerjemahnya, tapi penerjemahnya belum bisa mentransfer daudnya ya, rasa itunya nggak dikasih seperti itu ya. Ya, jadi mungkin itu ya. Saya kalau kita tanya satu-satu mungkin nggak cukup waktunya ya. Jadi mungkin sementara itu dulu ya untuk motivasi dari teman-teman sekalian. Jadi secara umum mungkin saya lihat peserta yang ada di Arabic Now ini semuanya pengen yang kemudian bisa paham bahasa Arab ya. Kalau tadi Pak Sarta itu pengen bisa muhadatsah ya, conversation gitu. Karena memang kalau teman-teman misalkan ya punya uang lebih atau mungkin waktu lebih itu nanti kalau pengen haji itu saya kira sangat berbeda ya ketika kita ini bisa bahasa Arab sama nggak bisa bahasa Arab itu sangat beda ya. Antum naik haji teman-teman, antum nggak ada yang bisa bahasa Arab, kemudian antum sendiri yang bisa bahasa Arab, itu rasanya beda banget gitu ya. Bahkan pengalaman kalau abah saya ya, ayah saya dulu itu waktu naik haji meskipun beliau ini bisanya cuman ismi sama hadza misalkan ya, ternyata beliau ini dapat barokahnya seperti itu ya. Jadi waktu itu beliau itu diajak sama salah satu kenalan di sana ya. Jadi beliau ini kenalan sama orang Saudi gitu ya. Akhirnya diajak ke hotel kenalnya ini tadi, dikasih sekitar 1 kardus kurma yang saya kira waktu itu ajwa kalau nggak salah ya, atau mungkin lebih daripada yang saya kurang ingat ya waktu itu. Jadi emang agak lama juga. Ini pernah diajak silaturahim ke hotelnya, dikasih macam-macam lah seperti itu. Ini karena hanya bisa bilang ismi sama hada seperti itu. Apalagi kalau teman-teman nanti bisa selesai di level 1 ini, mudah-mudahan bisa lebih daripada itu seperti itu. Oke, teman-teman sekalian rahimakumullah ya. Ini kita masuk ke materi ya. Di sini kalau teman-teman perhatikan di slide-nya kelihatan ya ini ya. Ini ada yang namanya hirsus salafis shalih ala lisanil arabiyyil fasih ya. Nah, ini hirs ya. Hirs itu artinya adalah ihtimam ya, atau perhatian daripada salafus shalih. Jadi para salafus shalih, ulama para salafus shalih akan al-lisanul arabiyyatul fasih. Akan bahasa Arab yang fushah seperti itu. Jadi memang bahasa Arab itu teman-teman sekalian ya, ada yang namanya al-arabiyah al-fushah ya, ada juga yang namanya al-arabiyah al-amiyah ya. Jadi kalau fushah ya, kalau fushah itu biasanya yang teman-teman lihat di Al-Qur'an seperti itu ya, yang di Al-Qur'an kemudian yang di hadis ya, itu yang namanya al-arabiyah al-fushah ya. Tapi kalau al-arabiyah al-amiyah itu yang biasanya yang digunakan di pasar-pasaran ya. Misalkan ismuk gitu ya, seperti itu, ma'lesh seperti itu, kuis seperti itu, dan lain sebagainya. Itu semuanya merupakan bahasa amiyah, dan saya kira teman-teman sekalian bisa aja belajar itu ya. Cuman saya kira yang lebih penting lagi itu teman-teman bisa mempelajari yang fuskah seperti ini. Soalnya orang Arab sendiri pun itu untuk berbicara bahasa Arab yang fuskah ini kadang-kadang kerepotan seperti itu ya. Jadi beberapa minggu yang lalu itu kan saya ketemu dengan salah satu ini ya, kenalan saya dari Mesir itu ya. Beliau orang Mesir yang sekarang beliau ini punya istri orang Indonesia seperti itu ya. Jadi ternyata saya lihat ternyata orang istrinya ini nggak bisa bahasa Arab seperti itu ya. Dan uniknya lagi ya, teman saya yang dari Mesir itu tadi nggak bisa yang namanya bahasa Arab yang fushah seperti itu ya. Jadi memang murni dari Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu ya. Dan ini saya kira sangat riskan juga ya, bagaimana orang Arab ini sejatinya bisa mempelajari bahasa Arab yang fasih atau fushah ini lebih mudah ya, tapi mereka ini nggak bisa seperti itu. Dan ternyata jadi ada kisah juga bahkan ya. Jadi ini juga saya dengar daripada guru-guru saya ketika di pesantren dulu ya, bahkan itu pernah berkisah bahwasanya di Sumatera itu ya, ada salah satu santri yang dikatakan sudah hafal alfiyah ya.
kemudian hafal imriti juga dan lain sebagainya daripada kitab-kitab bahasa Arab ya. Ternyata kemudian dia ini pergi ke Mesir, bahasa Arab yang dia pelajari waktu di pesantrennya dulu itu hilang semuanya ya. Jadi gimana ya? Gimana rasanya beliau ini sudah bisa belajar yang fuskah, ternyata dia masuk ke Mesir semuanya berubah. Orang-orang Mesir semuanya bahkan dikatakan 80% itu ya, itu semuanya nggak ada yang menggunakan bahasa yang fuskah, tapi menggunakan bahasa yang amiyah semua, yang pasaran semuanya. Ya seperti tadi, misalkan ismuk, kemudian malish, gitu ya, kuais, dan lain sebagainya. Zayyik, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi sangat disayangkan ya seperti itu. Dan mudah-mudahan teman-teman kalau mengikuti daurah ini ya, bisa mempelajari bahasa Arab yang fuskah seperti itu. Ya, kita masuk di sini ya materi ini ya. Jadi di sini ada yang namanya nubdah fi ahammiyatil lughatil arabiyyah. Nubdah itu apa ini? Ada apa ini? Mungkin saya ada ya. Ya, saya ulang lagi ya. Di sini ada yang namanya nubdah fi ahammiyatil lughatil arabiyyah. Selayang pandang tentang pentingnya mempelajari bahasa Arab seperti itu ya. Al-lughatul arabiyyah min thawabitil ummatil islamiyah la yumkin an tatakhalla anha bal inna ta'allumaha wajibun 'alal muslimin. Bahwasanya bahasa Arab ini sejatinya merupakan pondasi ya daripada umat Islam seperti itu ya. La yumkin an tatakhalla anha, dan enggak mungkin ya, dan enggak mungkin orang umat Islam ini berlepas diri dari bahasa Arab ya. Bal inna ta'allumaha wajibun 'alal muslim. Ya. Bahkan mempelajari bahasa Arab itu sendiri merupakan kewajiban bagi seorang muslim ya, seperti itu ya. Li'annaha adatud din wa la yasilu insanun ila fahmi hadzal dini fahman sahihan illa an tariqi hadhihi al-lughatil gharra ya. Karena memang bahasa Arab ini ya merupakan adatud din, merupakan alat daripada agama ya. Dan seseorang itu tidak akan bisa memahami la yasilu insanun ila fahmi hadzal din, tidak akan bisa memahami agama ini dengan pemahaman yang benar ya, kecuali dengan mempelajari bahasa Arab ini ya. Wa minal qawaid al-fiqhiyah la ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Wa fahmu ad-din la yakunu illa bil lughatil arabiyyah. Lidza fata'allumuha wajibun 'ala kulli muslim. Dan di antara yang namanya qawaid fiqhiyah, jadi kalau teman-teman yang belum tahu ya, jadi qawaidul fiqhiyah ini salah satu cabang ilmu dalam ilmu syar'i ya, yang memang saya mungkin kalau teman-teman bisa searching ya apa yang dimaksud dengan qawaidul fiqhiyah itu. Jadi ini merupakan kumpulan kaedah-kaedah fikih yang di situ muncul hukum-hukum terkait syariat seperti itu ya. Dan di antara kaedah itu ada yang namanya ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ketika ada suatu kewajiban yang di situ dia itu tidak sempurna kecuali dengan adanya suatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu tadi memiliki hukum yang wajib. Jadi ini merupakan kaidah ya, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban kalau misalnya di situ dia itu perlu adanya yang lain ya, maka sesuatu yang lainnya ini menjadi wajib juga hukumnya. Nah, jadi ini gambarannya mungkin gampangannya seperti ini ya. Sholat itu wajib ya. Tapi ada yang namanya wudhu sebelum sholat. Maka wudhu ini ikut menjadi wajib. Meskipun wudhu ini sendiri nggak ada hukumnya yang seperti itu ya. Yang sharih menunjukkan bahwa hukum wudhu itu wajib ya. Seperti itu. Jadi gampangnya seperti itu ya. Wa fahmud dini la yakunu illa bil lughatil arabiyyah. Dan memahami agama ya, itu tidak mungkin kecuali dengan bil lughatil arabiyyah. Dan ini saya kira mirip seperti yang diutarakan oleh Pak Suherman tadi ya, bahwasanya ini memang merupakan syarat mutlak untuk mempelajari agama Islam seperti itu ya. Lidza fata'allumuha wajibun 'ala kulli muslim. Maka dari itu mempelajari bahasa Arab itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim seperti itu. Jadi hukumnya ini sebenarnya wajib ya mempelajari bahasa Arab itu ya. Nah, di sini juga kalau teman-teman perhatikan di slide yang ketiga ya. Ini hirsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fasahatul lughah. Jadi perhatian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kefasihan dalam berbahasa seperti itu ya.
Wa qad harisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalika asyaddal hirs ya. Hatta innahu sami'a rajulan yalhan faqala arshidu akhakum ya. Bahwasanya Rasulullah ini pernah sangat perhatian ya, dengan benar-benar perhatian, asyaddal hirs ya. Hatta innahu sami'a rajulan yalhan, sampai kemudian Rasulullah itu ketika mendengar ada di antara sahabatnya yang kemudian yalhan atau mungkin salah dalam bertata bahasa, faqala arshidu akhakum. Akhirnya Rasulullah ketika mendengar hal tersebut, beliau mengatakan arshidu akhakum. Dia menyuruh teman-teman yang lain, sahabat yang lain supaya memberikan ini rushd ya, atau istilahnya memberikan petunjuk, memberikan jalan ya. Jadi kalau kita mungkin dalam keseharian kita, orang itu tunjukin nggak paham tuh kayak gitu. Nah, kayak gampangannya kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu ya, Rasulullah bilangnya kepada sahabatnya seperti itu. Nah di sini juga ya ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qaddama radhiyallahu anhu ta'allum al-lughatil arabiyyah ala ta'allum al-fara'id. Jadi wa kana Umar radhiyallahu anhu ya'muru ashabahu ay yata'allamu al-arabiyyah kama kana ya'muruhum ay yata'allamu al-fara'id. Fa kana yaqul ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum, ta'allamu al-fara'id fa innaha min dinikum. Ya. Jadi di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan ya, atau memerintahkan para sahabatnya ya untuk mempelajari bahasa Arab ya. Begitu. Ya'mur ashabahu ay yata'allamu al-arabiyyah kama kana ya'muruhum ay yata'allamu al-fara'id. Sebagaimana dia memerintahkan teman-temannya untuk mempelajari ilmu faraid, ilmu waris seperti itu ya. Jadi bahkan dikatakan beliau ini pernah mengatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum, ta'allamul fara'id fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena memang bahasa Arab ini merupakan sebagian daripada agama kalian seperti itu ya. Fa innaha min dinikum seperti itu. Ta'allamul fara'id fa innaha min dinikum. Pelajarilah ilmu fara'id fa innaha min dinikum. Ya. Karena memang fara'id ini merupakan sebagian dari agama kalian seperti itu. Dan uniknya lagi ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini mendahulukan kalimat al-arabiyah terlebih dahulu ya. Di sini ya, mendahulukan arabiyah sebelum beliau mendahulukan al-fara'id. Teman-teman bisa cek ya, pentingnya mempelajari fara'id itu seperti apa ya. Dan uniknya Umar bin Khattab itu mendahulukan untuk mempelajari arabiyah daripada mempelajari fara'id ya. Seperti itu. Nah, ini juga dikatakan kama ruwiya anhu annahu marra ala qaumin yarmuna nablan fa'aba alaihim. Sebagaimana diriwayatkan ya dari Umar bin Khattab, beliau ini pernah yang namanya melewati suatu kaum ya. Jadi ketika itu mungkin istilahnya jalan-jalan gitu ya, atau mungkin keliling-keliling itu kemudian sampai pada suatu kaum yarmuna nablan fa'aba alaihim. Mereka ini berlatih panah seperti itu ya. Fa'aba alaihim, kemudian akhirnya Umar bin Khattab ini memberikan aib kepada mereka atau istilahnya mencerca mereka seperti itu. Faqala ahaduhum ya Amirul Mukminin inna qauman muta'allimin. Akhirnya ketika mereka ini dicerca oleh Umar ya, aba alaihim ya. Mereka ini kemudian menjawab inna qauman muta'allimin ya. Kita ini lagi belajar Umar gitu. Jangan dijelek-jelekin dong, misalnya seperti itu gitu. Wasahih muta'allimun. Padahal ini salah ya dalam kaidah bahasa Arab ya. Inna qaumun muta'allimun, ini salah. Ya. Yang benar itu muta'allimun ya. Faqala lahnukum asyaddu alayya min su'i ramyikum ya. Akhirnya mendengar mereka ini salah berkata bahasa ya. Ketika mereka memanah ini kemudian mereka bilang inna qaumun muta'allimin ya, padahal yang benar adalah muta'allimun. Akhirnya Umar ini kemudian bilang lahnukum asyaddu alayya min su'i ramyikum ya. Kesalahan kalian dalam berbahasa Arab ya. Asyaddu alayya, itu lebih saya khawatirkan seperti itu ya. Min su'i ramyikum ya. Lebih saya benci lah istilahnya seperti itu ya. Lebih saya benci daripada kesalahan kalian dalam memanah seperti itu ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul rahimallahu amra'an aslaha min lisanihi ya, seperti itu. Allah merahmati seseorang yang membenarkan atau daripada lisannya seperti itu ya. Jadi
istilahnya Allah itu akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang mempelajari bahasa Arab lah, istilahnya seperti itu ya, yang membenarkan lesannya seperti itu. Dan ini ditulis ya dalam kitab Ittifaqul Mabani ya, dicetak pada tahun 1985 ya, di halaman 137 seperti itu. Jadi yang pertama tadi, Umar bin Khattab ini lebih mementingkan untuk mempelajari bahasa Arab jadi daripada ilmu faraid. Jadi emang mempelajari ilmu faraid ini penting ya, tapi ada yang lebih penting ya, itu adalah mempelajari bahasa Arab. Ini menurut pendapat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti itu ya. Nah, ini juga ada di antara para tabi'in ya. Jadi kalau secara fase sahabat Rasulullah itu kan ada yang namanya para sahabat ya, sahabat radhiyallahu anhum ya. Kemudian di bawahnya ada tabi'in ya. Nah, ini ada salah satu tabi'in yang bernama Al-Hasan bin Abi Hasan ya. Idza asara lisanahu bi syai'in min al-lahni qala astaghfirullah. Jadi beliau ini ketika meleset ya, atau mungkin keceplosan dalam salah menggunakan lesannya ya, beliau ini mengatakan astaghfirullah. Jadi beliau ini ya istilahnya kalau misalnya tadi ya bilang inna qaumun muta'allimin, ini kalau misalnya diucapkan oleh Al-Hasan bin Abdul Hasan ya, beliau ini nantinya akan bilang astaghfirullah, saya akan beristighfar seperti itu. Akhirnya fasuila fi dzalik ya. Akhirnya Hasan bin Abdul Hasan ditanya ya, kenapa kamu berlaku demikian ya? Kenapa kamu ketika salah ucap aja bilang astagfirullah? Kan biasa-biasa aja kan gitu ya, kalau kita gitu ya. Qala man akhtara fiha ay fil lughatil arabiyyah faqad kadzaba 'ala al-'arab. Barang siapa ya, man akhtara, barang siapa yang telah melakukan kesalahan dalam berbahasa Arab, faqad kadzaba 'ala al-'arab, maka sesungguhnya dia ini telah berbohong kepada Arab. Ya, kepada orang Arab seperti itu. Waman kadzaba faqad 'amila su'an, dan barang siapa yang telah berbohong, maka sesungguhnya dia ini telah berbuat keburukan. Wallahu azza wa jalla yaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidullaha ghafurur rahim. Jadi beliau ini pakai ayat ini ya sebagai istidlal beliau ya, dijadikan dalil bahwasanya ketika kita ini salah dalam berucap itu sebaiknya kita ini beristighfar seperti itu ya. Wa may ya'mal su'an, dan barang siapa telah berbuat keburukan, aw yadhlim nafsahu, atau telah mendolimi dirinya sendiri, tsumma yastaghfirullah, kemudian dia ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurur rahim, maka beliau atau dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang seperti itu. Jadi ini gambaran ya bahwasanya ketika tabi'in itu salah mengucapkan saja itu ya, itu saja beliau ini beristighfar gitu ya. Apalagi kita ini yang nggak paham bahasa Arab gitu ya. Maka sebenarnya nggak cukup istighfar lagi mungkin ya. Perlu yang namanya taubat nasuha mungkin seperti itu ya gambarnya ya. Jadi mudah-mudahan kita ikut di bahasa Arab atau di daurah ini sedikit banyak ini ya, mengampuni apa yang telah kita kerjakan daripada dosa-dosa seperti itu ya. Dan di sini juga ya ada munadharah ya. Munadharah itu perdebatan ya bainal farwa alladhi yufaddilu nahwa 'ala al-fiqh wa Muhammad bin al-Hasan ya. Jadi perdebatan di antara Al-Farwa. Al-Farwa ini salah satu ulama bahasa ya, yang beliau ini mengutamakan mempelajari ilmu nahwu daripada mempelajari ilmu fikih. Unik ya, padahal kalau teman-teman perhatikan mempelajari fikih itu kan kelihatannya lebih penting ya daripada mempelajari ilmu nahwu ya. Tapi ternyata ulama bahasa yang bernama Al-Farwa ini lebih mengedepankan untuk mempelajari ilmu nahwu daripada mempelajari fikih seperti itu. Dan terjadi perdebatan antara Al-Farwa dengan Muhammad bin Al-Hasan ya. Jadi Muhammad bin Al-Hasan ini sahabat daripada Al-Imam Abu Hanifah ya, rahimahullah ya. Jadi salah satu ulama madhab terkenal ya, Abu Hanifah. Jadi beliau punya sahabat yang bernama Muhammad bin Al-Hasan ini. Beliau pernah yang namanya berdebat dengan ulama bahasa yang bernama Al-Farwa ya. Bahkan Al-Farwa yufaddilu nahwa 'ala al-fiqh. Dan pada suatu ketika itu pernah Al-Farwa itu mengutamakan mempelajari ilmu nahwu daripada ilmu fikih ya. Wa ruwiya anhu annahu zara Muhammad bin Al-Hasan, dan diriwayatkan ya bahwasanya Al-Farwa ini pernah pada suatu ketika mengunjungi Muhammad bin Al-Hasan ya. Fatadzaqara ya fil fiqh wa nahwi, dan kemudian mereka ini saling mudzakarah atau murajaah ya terkait ilmu fikih dan nahwu seperti itu. Fafaddala al-farra'u an-nahwa 'ala al-fiqh.
Kemudian farra ini mengedepankan untuk mempelajari atau mengutamakan untuk mempelajari nahwu daripada fikih. Di sisi yang lain, Muhammad bin Hasan ini beliau mengutamakan mempelajari fikih daripada an-nahwu seperti itu. Fabada al-farra yudallilu ala sihhati qaulih. Dan kemudian al-farra ini mencoba memberikan dalil ya daripada kebenaran perkataannya. Jadi beliau tadi kan bilang kalau misalnya nahwu itu lebih penting daripada fikih ya. Nah, ini kemudian dia ngasih dalil ya. Faqala qalla rajulun ya. Sedikit daripada seseorang itu an aman nadari fil arabiyyah wa arada ilman ghairahu illa sahula alaih. Nah, sedikit daripada orang itu yang mempelajari Arabiyah ya. Wa arada ilman ghairahu illa sahula alaih. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang memang benar-benar mempelajari bahasa Arab, itu menurut Al-Farra itu akan mudah baginya untuk mempelajari segala ilmu seperti itu ya. Jadi menurut Al-Farra kalau misalnya seseorang itu sudah pandai dalam bahasa Arab, itu terbukti dia itu akan paham banyak ilmu seperti itu. Fa'arada Muhammad bin Hasan ayyubtila hujjatahu. Kemudian Muhammad bin Hasan ingin membatalkan atau ngasih kesalahan bahwasanya dalilmu itu salah seperti itu ya. Faqala lahu ya Aba Zakaria. Jadi Aba Zakaria ini julukan daripada Al-Farra ya. Atau mungkin istilahnya ini kunyah seperti itu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman sering di medsos ada mungkin istilahnya Abu Janda itu ya. Jadi Abu Janda itu kan sebenarnya ada, kalau misalkan ada abu-abu ya, ada abu, ada ummu, itu sebenarnya dalam bahasa Arab itu istilahnya adalah kunyah seperti itu ya. Jadi nama dalam bahasa Arab itu sebenarnya ada 3 hal ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia atau di Indonesia itu kan cuma yang namanya nama ya 1 aja gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab itu sebenarnya ada 3. Ada yang namanya kunyah ya. Kemudian ada yang namanya isim ya. Kemudian ada juga yang namanya laqab ya. Begitu. Kalau yang namanya isim itu sama kayak kita ya. Misalkan ada yang namanya Muhammad seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ada yang namanya abu-abunya ya. Misalkan Abu Janda, kemudian yang lainnya misalkan ya. Itu yang namanya adalah kunyah seperti itu. Kalau laqab ya, laqab itu julukan ya. Ya, julukannya itu Al-Farra seperti ini ya. Nah, kalau kunyahnya itu Abu Zakaria ya, seperti itu. Kalau isimnya saya kurang tahu ya. Al-Farra ini nama aslinya siapa sih seperti itu. Soalnya memang mirip-mirip namanya seperti itu ya. Dan kalau nama saya sendiri ya, yang Salahuddin Al-Ayyubi, itu kalau mungkin sebenarnya kan ini kan nama seorang pahlawan Islam ya. Itu sejatinya itu merupakan laqab ya, julukan sebenarnya. Tapi saya pakai sebagai isim seperti itu. Jadi sebenarnya kalau pahlawan yang sebenarnya itu kalau Salahuddin Al-Ayyubi itu sebenarnya julukan ya atau laqab ya. Kalau nama aslinya atau isimnya itu namanya adalah Yusuf. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu sebenarnya bukan nama aslinya, tapi nama aslinya itu adalah Yusuf ya. Namanya adalah Yusuf bin Ayyub ya. Bapaknya namanya Ayyub seperti itu. Qad an'amtan nadhar fil arabiyyah ya. Jadi istilahnya Muhammad bin Hasan ini pengen membatalkan hujah daripada Al-Farra tadi itu. Wahai Abu Zakaria, qad an'amtan nadhar fil arabiyyah. Kamu ini sudah pandai bahasa Arab kan gitu ya. Was'aluka an babin fil minal fiqh. Nah, sekarang saya coba tes deh. Kamu ini paham gak fikih seperti itu? Katamu kan tadi kalau misalkan ada seseorang yang bisa bahasa Arab, itu sejatinya bisa mempelajari segala ilmu kan, tadi kan bilangnya kayak gitu kan. Sekarang saya coba tes lah gitu. Misalnya Muhammad bin Hasan ini ingin menguji ya kebenaran daripada perkataan Farra tadi itu ya. Faqala al-Farra hati ala barakatillah. Oke, ala barakatillah ya. Kasih tahu ke saya apa yang mau kamu tanyakan seperti itu. Faqala Ibnu Hasan, ma taqulu fi rajulin shalla fasaha fi salatihi wa sajada sajdatay sahwi fasaha fihi ma. Kemudian faqala Ibnu Hasan ini kemudian bertanya kepada Farra, menurutmu ya wahai Farra ya, ketika ada seseorang ma taqulu fi rajulin ya shalla fasaha fi salatihi, kemudian seseorang itu tadi salat kemudian dia lupa dalam salatnya ya. Dan ketika dia ini lupa, ternyata dia lupa juga untuk melakukan sujud sahwi. Ya. Itu gimana menurutmu? Pendapatmu seperti apa ya? Jadi udah misalnya ya, lupa nggak baca surat ya misalkan ya. Tapi dia ini yang seseorang tadi itu lupa juga nggak sujud sahwi seperti itu. Dan dalam perspektif mazhab Syafi'i pun seperti itu ya. Ketika seseorang itu
meninggalkan sunnah itu dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Tapi kalau misalkan dia ini nggak sujud sahwi, ini menurutmu gimana wahai Farwa? Seperti itu. Fatafakkarul Farwa usa'ah. Kemudian Farwa ini berpikir dalam satu jam seperti itu ya. Tsumma qala, atau mungkin dalam beberapa waktu ya. Tsumma qala la syai'a alaih. Jadi seseorang itu menurut Al-Farwa itu nggak perlu ditambahin apa-apa lagi seperti itu. Nggak usah sujud sahwi lagi seperti itu. Faqala lahu Muhammad walimah. Ya. Akhirnya Muhammad bin Hasan nggak ada apa lagi. Terus kok bisa gitu ya? Ditanya seperti itu. Walimah, kenapa gitu ya? Alasannya apa gitu ya? Qala li anna tasghir indana laisa lahu tasghir. Nah, ini ya masuk ke kaidah dalam bahasa Arab nih Farwa. Dalam kaidah dalam bahasa Arab ya, at-tasghir indana laisa lahu tasghir. Ketika ada yang namanya isim yang di situ dia itu ada tasghirnya, itu nggak bisa ditasghir lagi. Yang ketika dia itu ada yang kecil nggak bisa dikecilkan lagi ya. Jadi yang kecil itu maksudnya apa? Maksudnya misalkan teman-teman mungkin kenal ya di antara sahabat yang bernama Abu Hurairah ya. Hurairah, kata Hurairah ini ya sebenarnya itu merupakan isim tasghir ya, isim tasghir, kata yang memiliki tasghir. Jadi awalnya itu kan sebenarnya kan kucing kecil ya. Dalam bahasa Arab itu kan bahasa Arabnya atau mungkin kucing ya. Kucing itu namanya bahasa Arabnya kan hirroh ya. Tapi kalau ada kucing kecil itu namanya adalah Hurairah. Jadi Hurairah itu isim tasghir ya. Jadi di sini masuk ke kaidah di anna tasghir indana laisa lahu tasghir. Ketika ada isim yang ditasghirkan, itu nggak bisa ditasghir lagi, nggak bisa diperkecil lagi. Jadi kalau misalkan ada Hurairah ya, itu nggak bisa dihurairahkan, dikecilkan lagi, nggak bisa gitu ya. Wa inna masajadat sahwi tamamu shalah wa laisa litamami tamamu. Dan sujud sahwi ya, itu sejatinya merupakan penyempurna daripada sholat ya. Wa laisa litamami tamamu. Dan penyempurna itu yang nggak ada penyempurnanya lagi ya. Dikiaskan dengan ini ya, tasghir tadi itu ya. Nah, inilah kehebatan daripada Al-Farwa ya. Seperti itu ya. Jadi beliau ini bisa mengkiaskan antara yang namanya isim tasghir dalam kaidah bahasa Arab dengan yang namanya sujud sahwi seperti itu ya. Faqala Muhammad bin Hasan ma dhanantu anna adamiyan yalidu mithlak. Nah, aku bahkan ini takjub ya istilahnya ya Muhammad bin Hasan ya. Seandainya ya kalau misalkan ada yang ulama bahasanya seperti kamu gitu ya. Istilahnya seperti itu ya. Jadi Muhammad bin Hasan ini memang benar-benar takjub ya. Kok bisa ya orang bahasa Arab ini bisa mengkiaskan seperti ini gitu ya. Dan ini memang dituliskan dalam kitab Mu'jamul Udaba ya di jilid 1 halaman 17 seperti itu ya. Bisa dicari ya seperti itu ya. Kisah ini saya kira banyaklah di Google, di Facebook insyaallah ya seperti itu ya. Nah, ini juga di sini ada kisah Imam Syafi'i juga ya. Qaulul Imam Syafi'i, perkataan daripada Al-Imam Syafi'i fi sababi kathratil bid'ah fi zamanihi. Terkait dengan penyebab banyaknya bid'ah yang terjadi di zamannya. Nah, ini bahkan Imam Syafi'i yatakallamu 'anil bid'ah. Jadi Imam Syafi'i itu pada suatu majelisnya ya, beliau ini pernah yang namanya membahas tentang yang namanya bid'ah ya. Dan ketika di majelis itu fasu'ila an kasratiha fi zamani. Ketika di majelis itu Imam Syafi'i ditanya tentang banyaknya bid'ah yang terjadi di zaman Imam Syafi'i. Jadi istilahnya ada salah satu muridnya Imam Syafi'i yang bertanya kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kenapa sih bid'ah ini banyak terjadi di zaman engkau gitu ya. Akhirnya Imam Syafi'i ini mengatakan faqala li bu'din nasi 'anil arabiyyah. Karena jauhnya manusia dari mempelajari bahasa Arab. Ini kan kelihatannya nggak mungkin ya. Banyaknya bid'ah kok gara-gara nggak mempelajari bahasa Arab. Dan ini Imam Syafi'i sendiri yang bilang ya. Begitu ya. Jadi jangan kaget juga ya ketika bid'ah itu banyak bertebaran di sekitar kita misalkan ya. Itu salah satu penyebabnya itu memang karena sedikitnya orang yang mempelajari bahasa Arab seperti itu. Dan ini sudah diucapkan juga oleh Imam Syafi'i seperti itu ya. Nah, ini juga ada perkataan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi hukmi ta'allumil lughatil arabiyyah. Ini perkataan Imam Ibnu Taimiyah tentang hukum mempelajari bahasa Arab ya. Ini saya kira sangat masyhur juga ya. Maka ada Imam Syafi'i, Imam Ibnu Taimiyah ta'allumul lughatil arabiyyah min al-furudil wajibah. Bahwasanya Imam Ibnu Taimiyah itu sudah menganggap bahwasanya mempelajari bahasa Arab merupakan al-furudul wajibah, kefarduan yang wajib seperti itu ya. Faqala inna nafsal lughatil arabiyyah min ad-din. Sesungguhnya mempelajari bahasa Arab itu sebagian daripada agama ya.
Wa ma'rifatuha fardun wajibun, dan memahaminya adalah suatu kewajiban. Ya. Fa inna fahmal kitabi wa sunnah fardun wa la yufhamu illa bi fahmil lughatil arabiyyah wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ya. Nah, maka dan memahaminya adalah suatu kewajiban yang fardu ya. Fa inna fahmal kitabi wa sunnah fardun. Karena memang memahami kitab dan sunnah ini merupakan kefarduan ya. Wa la yufhamu illa bi fahmil lughatil arabiyyah. Dan keduanya ini, yang kitab dan sunnah ini, tidak mungkin bisa dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab seperti itu. Dan ini seperti yang diutarakan teman-teman tadi ya. Ini penting kita untuk bisa paham kitab dan sunnah itu dengan yang namanya mempelajari bahasa Arab seperti itu. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Dan suatu kewajiban ketika dia itu tidak sempurna kecuali ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib mempelajarinya. Ini tadi sudah kita bahas ya. Ini merupakan kaidah fikih ya. Dan ini dituliskan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtidha Shiratal Mustaqim ya, jilid 1 halaman 424 gitu ya. Nah, ini juga ada kisah menarik juga ya sebenarnya ya daripada Abdullah bin Mubarak ya tentang penyebab kufurnya kaum Nasrani seperti itu ya. Ini gini ya. Inna Aba Amr bin Ala ya kana yaqul la ilmu lughatil arabiyyah wa ad-din bi'ainihi. Fabalagha dzalika Abdullah bin Mubarak faqala shadaq. Jadi pada suatu ketika ya Abu Amr bin Ala itu pernah mengatakan la ilmu lughatil arabiyyah wa din bi'aini. Sungguh ilmu bahasa Arab itu merupakan agama ya seperti itu ya. Fabalagha ya maksudnya mempelajari ilmu bahasa Arab yaitu agama itu sendiri ya maksudnya seperti itu ya. Fabalagha dzalika Abdullah bin Mubarak. Perkataannya ini akhirnya sampai kepada Abdullah bin Mubarak ya. Kemudian beliau mengatakan faqala shadaqah. Jadi Abdullah bin Mubarak ini berkomentar, apa yang dikatakan Abu Amr ini sudah benar, shadaqah seperti itu ya. Li'anni karena aku li'anni ra'aitun nasara, saya melihat. Jadi Abdullah bin Mubarak ini ya. Saya melihat atau mungkin saya berpendapat gitu ya. Bahwasanya orang Nasrani ya qad abadu al-masiha li jahlihim bidzalik. Para Nasrani ini mereka ini menyembah Al-Masih atau menyembah Isa alaihissalam itu karena mereka ini nggak paham dijahlihim, karena kebodohan mereka tentang dalik, tentang bahasa Arab seperti itu ya. Qala Allah Ta'ala fil Injil. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu pernah bersabda ya dalam kitab Injil, ana walladtuka min Maryama wa anta nabiyyi wa anta nabiyyi. Jadi Allah itu sejatinya sebenarnya itu pernah bilang dalam kitab Injil. Jadi sebelum adanya tahrif ya, sebelum ada tahrif di situ Injil, Allah itu pernah mengatakan ana walladtuka min Maryam. Saya pernah melahirkanmu ya, walladtuka ya min Maryam, melahirkanmu atau menciptakanmu dari Maryam ya. Wa anta nabiyyi, dan kamu adalah nabiku seperti itu. Fahasabuhu yaqul. Fahasabuhu yaqul. Orang-orang Nasrani ini kemudian mengira Allah itu bersabda ana waladtuka wa anta bunayya. Ana waladtuka wa anta bunayya. Lihat di sini ya perbedaannya ya. Ana waladtuka min Maryam, tapi di sini ala waladtuka. Di sini ada tasdidnya ya, tapi di sini enggak ada tasdidnya. Dan secara makna itu sudah berbeda ya. Ana waladtuka itu memiliki makna khalaq ya, menciptakan. Tapi kalau ana waladtuka itu artinya saya telah melahirkanmu seperti itu ya. Beda ya, menciptakanmu dengan melahirkanmu. Wa anta bunayya. Nah, ini berbeda dengan yang di atas ya. Yang di atas ada wa anta nabiyyi ya. Wa anta bunayya. Yang di atas ini didahului dengan nun ya. Tapi yang di bawah didahului dengan ba. Tapi mirip ya tulisannya ya. Tapi kalau secara makna ya, wa anta nabiyyi itu artinya kamu adalah nabiku, tapi kalau wa anta bunayya itu artinya adalah kamu adalah anakku. Ya. Bitakhfifil lam ya. Dengan takhfifil lam itu enggak pakai tasdid ya, enggak pakai tasdid. Wa taqdimil ba dengan didahului dengan ba. Wa ta'widid dhammah bil fathah fakafaru. Akhirnya mereka dengan mengganti yang namanya dhammah dengan fathah ya. Jadi yang apa namanya? Fathahnya tadi ini yang di sini ya diganti dengan dhammah yang di sini ya. Fakafaru. Akhirnya mereka ini kufur seperti itu. Ini dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak ya terkait
yang namanya kufurnya kaum Nasrani hanya gara-gara apa? Gara-gara mereka ini bodoh akan bahasa Arab seperti itu ya. Jadi ini dituliskan dalam kitab Mu'jamul Udaba ya, di jilid 1 halaman 10 seperti itu ya. Nah, ini ya saya kira ini motivasi yang sangat penting buat teman-teman sekalian ya. Jadi jangan sampai teman-teman ini terkecoh juga ya bahwasanya mempelajari bahasa Arab ini hukumnya sunnah seperti itu ya. Jangan dipahami seperti itu. Tapi yang kita pahami bahwasanya mempelajari bahasa Arab ini merupakan kewajiban seperti itu ya. Dan ketika suatu agama tidak dipahami dengan benar itu sangat riskan untuk terjadinya kesalahan dalam memahami agama. Dan mudah-mudahan kita dalam mempelajari bahasa Arab ini bisa istiqomah ya ke depannya ya. Dan ini mungkin sekaligus memperkenalkan juga ya, insya Allah teman-teman sekalian kalau mungkin kita mulai ketika untuk bahasa Arabnya sebagai info juga ya, insya Allah kita mulai di minggu depan lah insya Allah kalau ada waktu ya, di jam yang sama insya Allah kalau ada waktu di jam 8 ya, di hari Senin ya. Jadi insya Allah untuk Kamis besok sementara kita tiadakan dulu karena memang insya Allah kita mau kirim kitab-kitabnya ke teman-teman masing-masing ya. Baru nanti kita mulai untuk bahasa Arabnya seperti itu ya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan ya terkait materi ini ya. Penting kiranya seperti itu. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwasannya kita ini sejatinya ini selain bisa memahami agama ya, kalau teman-teman sedikit teliti itu kita juga bisa mendapatkan dunia juga ya. Selain kita dapat akhirat ya, kita juga bisa dapat dunia ya. Nah, caranya seperti apa? Ya caranya seperti tadi ya, membaca kitab-kitab para ulama. Nah, misalnya tadi Al-Filaha Al-Andalusiyah ya, kitab pertanian Andalus. Itu kalau teman-teman bisa menerjemahkan, itu sangat bagus banget ya. Bahkan kalau Pak Budi Ashari waktu itu pernah bilang ya, punya teman kan dia kan, punya teman di IPB, salah satu alumni terbaik di IPB ya. Beliau ini dikatakan menerjemahkan sedikit paham bahasa Arab kan ya. Kemudian dia berkomentar terkait kitab Al-Filaha Al-Andalusiyah tadi itu ya. Jadi dia bilang, kita ini Pak Budi ya, bilangnya gitu ya. Kalau mempelajari kitab Al-Filaha Al-Andalusiyah ini saja ya, dengan benar, itu lebih baik daripada kita ini kuliah di EPB selama 4 tahun seperti itu. Jadi ini salah satu khazanah ya, atau mungkin istilahnya sumbangsi Islam dulu kepada kita seperti apa ya. Dan mudah-mudahan kalau kita dengan mempelajari bahasa Arab ini tadi ya, kita sedikit banyak bisa memberikan sumbangsi Islam di masa depan seperti itu ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya terkait materi kali ini ya. Jadi tadi sedikit perkenalan terkait kitab-kitab yang akan saya ajarkan ya. Jadi ada yang namanya kitab Durusulullah Al-Arabiyah ya, yang ini ya. Nah, ini insya Allah kita mulai dari kitab yang ini, kalau udah selesai nanti pindah ke kitab yang ini ya. Jadi masuk ke kitab ini sambil nanti kita coba buka-buka pakai kamus Al-Fiwaid ini insya Allah ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait mungkin teknis atau mungkin dan lain sebagainya, boleh ya. Kita buka forumnya. Fadal, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya. Jadi insya Allah kita infokan lagi ya terkait waktu ini daurahnya untuk yang satu insya Allah. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau misalkan nggak ada pertanyaan kita tutup ya untuk stadium general kita ya. Mudah-mudahan ke depan bisa istiqomah untuk mengikuti daurah ini tadi ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oh, ini ada pertanyaan ya dari Bu Siti Kunia ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, saya Siti Kunia Hasanah, biasa di Bu Nia, berasal dari Batang, Jawa Tengah ya. Motivasi belajar bahasa Arab agar bisa memahami Al-Quran dan ingin bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab, Masya Allah. Mohon bimbingannya karena saya benar-benar awam. Masya Allah. Ya, Bu Kunia ya, ada Bu Nia ya. Insya Allah kalau teman-teman sudah bisa menghatamkan 2 kitab ini ya, mudah-mudahan kalau besok ada rezeki bisa naik haji, insya Allah kalau mau komunikasi sama orang-orang Arab jadi mudah insya Allah ya. Jadi nggak gampang dibodohi lah istilahnya. Seperti itu ya. Ya itu ya. Jadi mudah-mudahan ke depan insya Allah ya. Jadi kalau kitab ini dulu saya waktu di pesantren gitu ya. Jadi kan memang di pesantren itu saya sendiri
sejatinya ada peraturan ya ketika awal kali masuk pesantren itu anak yang belum bisa bahasa Arab sama sekali itu nggak apa-apa yang namanya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi dengan syarat ya, dengan syarat waktunya hanya butuh waktu 1 semester. Kalau sudah 1 semester nggak boleh yang namanya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia lagi atau justru bahasa daerah itu nggak boleh lagi. Dan cara supaya mereka ini bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab itu ya salah satunya dipelajari dengan kitab ini dulu saya di pesantren dulu ya. Jadi mudah-mudahan kalau teman-teman bisa istiqamah mempelajari kitab ini ya, insya Allah teman-teman nanti sedikit banyak bisa komunikasi ya dengan bahasa Arab. Ya. Insya Allah kita bikin komunitasnya seperti itu ya. Nah, ini juga ada pertanyaan kitab Arabnya gundul semua kah? Tidak ada terjemahannya ya? Enggak, Pak, ya. Di sini kitabnya untuk sementara ya. Untuk sementara kitab ini semuanya berharokat semuanya Pak Bu ya. Kalau apa ada terjemahannya? Nah, enggak ada terjemahannya. Makanya di sini saya tekankan mulai dari awal ini ya untuk bisa istiqomah mengikuti daurah ini soalnya nanti ketika pembelajaran ya. Ketika pembelajaran nanti kita kasih mufradat yang ada di sini ya. Ini semuanya ada apa aja. Kecuali yang di kamus ini ya, kamus Al-Hiwari ya. Di kamus Al-Hiwari ini ada terjemahannya semuanya. Karena memang dia ini kamus kan ya. Beda sama kitabnya ya, seperti itu ya. Insya Allah kalau teman-teman bisa istiqomah, bisa ini ya. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Imam Wahyudi. Bukunya kapan bisa dapat Ustaz ya? Insya Allah kalau memungkinkan ya, Insya Allah hari Senin kan kita minggu depan ini kan mulai daurah ya, Insya Allah ya. Nah, Insya Allah sebelum hari Senin kita kirimlah bukunya ya, gitu. Kalaupun belum sampai ke rumah masing-masing ya, Insya Allah saya kirim terkait dengan PDF-nya seperti itu ya. Sebentar barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, saya beri. Oh ya, mungkin saya juga minta izin juga ya ke teman-teman sekalian ya. Jadi ini kemarin kebetulan kan ayahanda saya ini dia udah lumayan sepuh juga sebenarnya ya. Cuman dia sebenarnya belum bisa seberapa bisa bahasa Arab. Cuman tahu saya buka daurah ini ternyata beliau pengen ikut gitu ya. Jadi mungkin saya izin ke teman-teman barangkali nanti ayahanda saya bisa ikut atau abah saya bisa ikut nanti nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ya, itu. Atau ada yang pertanyaan yang lainnya barangkali sebelum kita tutup ya. Oke. Ayo Ustaz, saya nanya dikit. Ya, tafadhol. Ini dari siapa ya? Ini nanti untuk Sarta. Oh, Pak Sarta ya. Iya, Pak Sarta? Sarta ya. Hah? Ya. Untuk materi itu misalkan nanti saya kan diajar di SD ya. Oh ya. Apakah materi itu juga bisa langsung diterapkan untuk anak-anak SD? Saya kira iya. Yang misalnya saya pelajarin supaya langsung ya. Bisa. Oh, bisa. Iya. Ini kalau Pak Sarta ini kayaknya lebih mirip Thariqah atau mungkin cara daripada Al-Imam An-Nawawi ya. Masya Allah ya. Jadi Al-Imam An-Nawawi yang memiliki kitab Majmu' Syarh Muhadzab ya. Beliau ini memiliki cara biar ilmu itu benar-benar rosih ya di pikiran beliau ya. Itu beliau ini mempelajari sambil ngajar gitu ya. Jadi selesai dapat ilmu, dia langsung diajarkan gitu. Dan saya kira nggak apa-apa Pak Sarta ya. Tapi kalau boleh tahu untuk anak SD-nya kelas berapa ya Pak Sarta ya? Soalnya dulu ini waktu saya ajarkan diajarkan di pesantren ini waktu saya SMP sih ya, SMP kelas 1 sih. Nah, itu anak SD-nya kelas berapa ya Pak Sarta? Kalau saya sih ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh gitu ya. Tapi nanti mungkin dikondisikan lah. Oh iya. Boleh Pak Sarta. Ini nanti sambil jalan mungkin bisa dilihat juga Pak Sarta. Saya kira ini lumayan mudah sih Pak Sarta ya. Jadi mungkin untuk waktunya saja ya. Jadi mungkin kalau anak SD kan kadang-kadang ngajarnya butuh waktu yang lebih gitu Pak Sarta ya. Jadi kalau orang-orang dewasa kan lebih cepat biasanya. Jadi mungkin kalau misalkan orang dewasa satu pertemuan, mungkin untuk anak SD lebih dari satu pertemuan mungkin ya. Bisa 2 mungkin atau nanti bisa dikondisikan sendiri sama Pak Sarta ya. Ini insya Allah nanti saya kira kalau anak SD mungkin sekitar kelas 4 itu mungkin udah bisa diajarin inilah insya Allah ya Pak Sarta ya.
Oke, syukran. Afwan, Pak Serta. Ya. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Bu Nia ya. Waktu belajarnya seminggu 2 kali, Senin dan Kamis kah? Ya, insya Allah kalau nggak ada halangan ya, insya Allah kita seperti biasa ya. Seperti yang teman-teman lihat di copywriting yang di share gitu ya. Insya Allah waktu belajarnya setiap hari hari Senin jam 8 malam seperti ini ya, dan Kamis malam seperti itu. Dan saya kira waktu yang seperti ini sangat ideal buat teman-teman sekalian ya, apalagi yang punya kesibukan. Misalkan Pak Sarta tadi ngajar di SD itu kan biasanya pagi gitu kan ya. Jadi kalau malam mungkin kosong seperti itu. Ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sarmanto nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Maaf ini kan aplikasi Zoom nih bis Suhermanto. Oh Pak Suhermanto, iya Pak Suhermanto. Ini aplikasi Zoom kan bisa direcord, bisa direkam nih. Oh ya. Jadi bisa nggak nanti dikumpulin rekamannya untuk bisa diulang-ulang gitu? Oh ya, ya Mas Ustaz. Jadi ini salah satu keunggulan daurah kita ya. Nggak tahu ini keunggulan dari daurah saya apa daurah yang lain juga ya. Jadi ini memang insya Allah kalau selesai daurah itu biasanya kita upload di YouTube kita ya, di channel kita namanya Arabic Now. Jadi nanti teman-teman kalau sempat udah nggak bisa ikut di daurah kita, nanti bisa kita arahkan ke link di Zoom itu insya Allah ya Mas Ustaz. Ya. Jadi teman-teman nanti bisa murojaah lewat YouTube lah seperti itu ya. Apa kalau Zoom YouTube apa? Ya. Akun YouTube-nya bisa diketik, kan? Boleh nanti ya kita. Jadi nanti setiap gimana Pak Sarmanto? Iya nanti kita. Akun YouTube-nya. Iya, nanti kita share insya Allah ya untuk akun YouTube-nya ya. Oke. Makasih Pak. Afwan ya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi ya, sebelum kita tutup? Ya, mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya. Oh ya, ini juga sambil menyampaikan peraturan juga ya teman-teman sekalian ya. Kalau bisa teman-teman nggak ada yang tidak hadir kecuali ada udzur ya, itu pertama ya. Kemudian yang kedua untuk yang ikhwan itu boleh kemudian kalau misalnya mau menyalakan video tafadhol ya. Tapi untuk yang akhwat untuk sementara ini kita belum bisa memperbolehkan ya untuk share videonya atau menampilkan video ya. Terus mungkin kalau suara insya Allah bisa nanti lewat chat ya. Nanti bisa kita jawab di situ. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Oke. Kalau ya, jadi kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup ya pertemuan kali ini. Semoga adanya majelis ilmu yang diberkahi oleh Allah SWT ini bisa sedikit banyak memberikan sakinah ya. Jadi ketika kita mengikuti majelis ilmu itu kan sebenarnya ketentraman hati itu datang seperti itu. Dan ini sebenarnya sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika kita ini mengikuti majelis ilmu, maka sakinah itu akan datang. Atau mungkin ketentraman hati itu bisa jadi datang seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ketentraman yang Allah berikan ini benar-benar turun ke diri kita masing-masing ya. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutup pertemuan kali ini dan mungkin kita tutup saja ya bareng-bareng dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin dan juga kafaratul majalis subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Anjir. Benar-benar